Di kutub utara, sekelompok pekerja sedang menggali jauh di dalam gua yang beku. Tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang tersangkut di dalam es. Jadi mereka memotong balok besar untuk mengeluarkannya dan kemudian helikopter membawanya ke laboratorium. Para ilmuwan segera mengirim faks ke perusahaan penggalian, menjelaskan bahwa telah terjadi penemuan arkeologi yang sangat penting dan meminta untuk menghentikan pengeboran. Mereka juga meminta seorang spesialis untuk mempelajari apapun yang ada di dalam balok es tersebut. Beberapa waktu kemudian, antropolog Stanley tiba di laboratorium. Dia seorang dokter yang akrab dengan kutub utara, karena dia telah mempelajari sejarah dan budaya orang Eskimo. Stanley diperkenalkan kepada Dr. Diane dan ilmuwan lainnya, yang percaya bahwa mereka telah menemukan beberapa hewan prasejarah. Pada tahun 1898 orang Rusia menemukan seekor mamut dengan sel-sel yang masih dapat hidup, sehingga mereka memiliki harapan besar terhadap penemuan mereka. Kemudian kelompok tersebut menggunakan laser untuk memotong balok es lapis demi lapis dengan sangat hati-hati guna menghindari kerusakan pada makhluk itu. Yang mengejutkan mereka, makhluk di dalamnya bukanlah seekor hewan, melainkan manusia Neanderthal. Stanley menganalisis penampilannya dan menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pemburu yang hidup sekitar 20 hingga 40.000 tahun yang lalu. Dia ingin melihat lebih dekat, tetapi Diane menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah untuk memotong manusia gua menjadi beberapa bagian dan mengirim mereka ke pusat penelitian terbaik di dunia. Setelah itu, para ilmuwan mencairkan manusia gua tersebut dan melepaskan pakaian serta peralatannya untuk mulai mengambil sampel jaringan. Mereka juga memberinya operasi bypass dan memantau otaknya menggunakan elektroda. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa sel dan organ Neanderthal berada dalam kondisi sempurna dan Diane berteori bahwa manusia purba memiliki krioprotektan, yang merupakan sel khusus yang mencegah kristalisasi. Sementara pengujian terus berlanjut, para ilmuwan terkejut karena tiba-tiba menyadari adanya aktivitas otak ringan yang berasal dari Neanderthal. Mereka memutuskan untuk mencoba menyadarkan pria itu, jadi mereka memasang tabung pernapasan dan menyetrumnya dengan defibrilator hingga mereka dapat mendeteksi detak jantung yang kuat. Setelah manusia gua itu stabil, mereka melepas intubasi dan manusia Neanderthal itu mulai bangun. Dia sangat bingung dengan keadaan sekelilingnya, suara-suara, dan wajah-wajah bertopeng, jadi dia langsung panik. Stanley mengambil topengnya dan manusia gua itu menjadi tenang saat ia melihat wajah manusia, dan membiarkan yang lain menidurkannya dengan suntikan. Setelah itu kelompok tersebut mendiskusikan masa depan manusia gua, sambil berharap untuk mendapatkan Nobel. Tim Arktik sedang mencoba mengembangkan krioprotektan untuk membekukan pasien kanker dan mencairkannya kembali ketika umat manusia menemukan obatnya. Namun kini setelah mereka memiliki Neanderthal, mereka pikir mereka dapat menemukan cara untuk membekukan orang agar memperoleh keabadian. Stanley tidak setuju dengan gagasan tersebut, dengan menunjukkan bahwa manusia tidak seharusnya hidup selamanya dan dunia sudah terlalu padat penduduknya. Kekhawatirannya diabaikan dan para ilmuwan sepakat bahwa mereka tidak akan memberitahu pers untuk saat ini, karena mereka tidak ingin Neanderthal dijadikan selebriti. Kemudian Stanley mengatakan bahwa manusia gua sebaiknya dipelajari terlebih dahulu di lingkungan alami, yang akan mengajarkan mereka lebih banyak tentang masa prasejarah. Setelah banyak memohon, dia meyakinkan tim untuk memberinya waktu 2 minggu untuk melakukan penelitiannya sendiri. Tak lama kemudian sebuah vivarium khusus didirikan, dan mereka menaruh Neanderthal di dalamnya. Ketika ia bangun, ia mendapati lingkungannya sudah familiar dan mulai menjalani rutinitasnya seperti biasa. Dia minum sari buah beri untuk menghilangkan rasa hausnya dan mengusir burung dari sarangnya untuk mencuri telurnya. Pada malam hari, dia menyalakan api menggunakan batu dan memasak makanannya. Di pagi hari dia mencuci tubuhnya di bawah air terjun sebelum dia pergi berburu dengan tombak yang dia buat sendiri. Dia membuat serangkaian suara yang menarik perhatian babi hutan yang mencoba menyerangnya, tetapi manusia gua itu menghindarinya pada detik terakhir dan babi hutan itu terjebak di antara batu, sehingga memungkinkan manusia gua untuk membunuhnya. Kemudian ketika dia sedang memancing, dia secara tidak sengaja menemukan selang dan mematahkan ujungnya, bingung dengan logamnya. Setelah banyak mengendus dan menjilati, ia mulai mengikuti selang, menariknya keluar dari tanah hingga ia mencapai pintu logam. Dia mengocoknya hingga berhasil membukanya, sehingga para ilmuwan bergegas menutup pintu kedua untuk mencegahnya masuk. Makhluk-makhluk dari laboratorium mulai meraung sementara para ilmuwan mulai membuat banyak suara untuk menakut-nakuti pria itu. Marah, manusia Neanderthal itu memanjat air terjun dan menemukan mesin yang menggerakkan air terjun itu. Dia mulai berteriak saat dia mencoba merusak mesin tersebut dan menabrak dinding, sehingga seorang ilmuwan memasuki vivarium dan menembaknya dengan anak panah bius. Kemudian mereka menaruhnya di atas tandu untuk membawanya ke ruang operasi, di mana mereka akan mengambil sejumlah sampel sesuai rencana awal. Stanley panik dan mengingatkan mereka bahwa 2 minggunya belum berakhir, tetapi Diane menyuruhnya untuk menerima keadaan sebagaimana adanya. Malam harinya, Stanley menunjukkan kepada Diane sebuah video yang memperlihatkan berbagai suku yang mampu menari sambil menginjak api, tetapi Diane berkata bahwa itu hanya sekadar hambatan saraf. Stanley menunjukkan bahwa hal itu hanya menjelaskan kurangnya rasa sakit, bukan kurangnya lepuh pada kulit. Kemudian dia mempercepat video dan menemukan adegan di mana seorang pria adat menusukkan jarum ke wajah temannya. Karena tidak ada darah, Stanley mengira mereka memproduksi suatu zat kimia yang melindungi jaringan mereka. Dia berteori bahwa manusia gua juga memproduksi zat kimianya sendiri dan meyakinkan Diane untuk membiarkannya mempelajarinya lebih lanjut. Begitu Neanderthal kembali ke vivarium, Stanley pun masuk ke dalamnya tanpa membawa senjata atau benda apapun agar tidak membuatnya takut. Manusia gua yang waspada mulai berlari ke sana kemari, menggeram dan berteriak sambil mencari tempat untuk melindungi dirinya. Stanley takut tapi tetap mendekatinya perlahan sampai mereka berhadapan. Setelah ragu-ragu sejenak, manusia gua itu melompat ke Stanley dan bersiap untuk memukulnya dengan batu, tetapi perhatiannya teralih oleh teriakan seorang ilmuwan dari atas. Karena Stanley tidak mencoba membela diri, si Neanderthal menjatuhkan batu itu. Kemudian dia mengamati Stanley lebih dekat, menyadari betapa berbedanya tubuhnya dari tubuhnya sendiri. Pria itu memasukkan jarinya ke dalam mulut Stanley, menarik pakaiannya, dan meremas selangkangannya untuk memastikan tidak ada bagian tertentu yang hilang. Stanley berteriak kesakitan dan Neanderthal itu mundur sebelum memperkenalkan dirinya sebagai Aru, yang diubah Stanley menjadi Charlie. Sebagai balasannya, Stanley mengajarinya mengucapkan namanya dan bahkan membuat Charlie tertawa. Melihat bekas luka di dadanya,
Stanley bertanya tentangnya dan Charlie memanggilnya, Bitah, sambil menunjuk ke atas. Bentuk bekas luka dan gerakannya membuat Stanley mengira itu berarti, burung. Charlie mencuri kalung salib Stanley dan setelah menggigitnya, dia mulai mengulangi beberapa kata dan memberi isyarat dengan tangannya, tetapi Stanley tidak dapat mengerti apa yang dia coba katakan. Keesokan harinya ahli bahasa Mabel tiba dan Stanley menunjukkan padanya rekaman percakapannya dengan manusia gua, tetapi dia membutuhkan lebih banyak untuk memahaminya sepenuhnya. Kemudian Stanley mulai menghabiskan waktu bersama Charlie dan mempelajari banyak kata dalam bahasanya untuk hal-hal sederhana seperti rock, frog, dan bone. Charlie juga berbagi makanan dengannya. Sebagai balasannya, Stanley mengajarinya kata-kata mudah dalam bahasa Inggris. Mabel memperhatikan semua yang ada di kamera dan terkesan dengan kosakata Charlie yang luas. Suatu malam saat mereka duduk di dekat api unggun, Stanley mulai menyanyikan sebuah lagu. Charlie menyukainya dan mendorongnya untuk terus maju. Sambil bermain dengan tulang-tulang makanannya, Charlie membuat beberapa suara untuk bernyanyi bersama dengan gembira. Beberapa waktu kemudian para ilmuwan menidurkan Charlie lagi untuk mengambil lebih banyak sampel dan memulai percobaan baru. Dia dimasukkan ke dalam ruangan khusus dengan suhu yang sangat rendah. Mudah-mudahan ini akan mengaktifkan krioprotektan dan membuatnya lebih mudah bagi para ilmuwan untuk mengekstraknya. Stanley terus protes, mengatakan mereka membunuh Charlie dan dia tidak pantas diperlakukan seperti tikus laboratorium. Detak jantung Charlie mulai melambat dan para ilmuwan tidak punya pilihan selain mengeluarkannya. Setelah itu di vivarium, Charlie terus berteriak marah pada Stanley karena dia tidak senang dengan semua eksperimen dan bekas luka baru. Tiba-tiba dia melompat dan berpura-pura menyerang Stanley, memukul tanah dengan tombaknya sebelum menusuk dadanya sendiri. Dia meminta Stanley untuk membantunya menghapus dirinya sendiri, tetapi Stanley menolak untuk melakukannya. Dan setelah beberapa perjuangan dia meninggalkan vivarium. Kemudian secara pribadi Stanley meminta bantuan Diane. Semua penelitian itu perlahan-lahan mengasingkan Charlie dan menyebabkan mereka kehilangan kontak dengannya. Stanley ingin Diane pergi ke vivarium bersamanya, karena mungkin kehadiran seorang wanita akan membantunya tenang. Ketika mereka memasuki vivarium, tangan Charlie terluka dan dia menggunakan bubuk batu untuk menarik burung itu dari bekas lukanya di tanah. Diane sangat gugup dan menjadi takut ketika Charlie segera berlari ke arahnya untuk melihat lebih jelas. Setelah mengendus-endus, dia membagi makanannya dengan Diane, dan Diane memakannya tanpa bermaksud menyinggung perasaannya, meskipun makanan itu terbuat dari serangga. Kemudian Charlie terus menyentuhnya. Awalnya bersikap ramah namun segera mencoba melihat selangkangannya juga. Stanley segera menghentikannya dan orang-orang itu saling berteriak. Jadi Stanley harus menggunakan kata Neandertal untuk milikku, untuk membuat Charlie mundur. Kemudian Charlie membawa beberapa benda dari guanya untuk ditukar dengan Diane. Jadi Stanley harus menolaknya. Melihat Diane membuat Charlie dalam suasana hati yang sedih, dan dia mengulang kata-kata yang sama berulang-ulang. Saat Mabel menganalisa ini, dia pikir dia telah menemukan kata yang tepat untuk wanita, menurut Charlie. Tetapi ada hal lain yang tidak dapat dia pahami. Stanley dan Diane meminta Charlie menjelaskan kata-kata itu dan dia membuat beberapa gambar di tanah, mengungkap bahwa dia dulunya punya istri dan anak-anak. Dia mulai berlarian sambil mengulang-ulang kata-kata itu dan Diane menyadari bahwa dia bertanya di mana keluarganya. Momen tersebut terhenti ketika sebuah helikopter muncul di atas fasilitas tersebut. Karena langit-langitnya terbuat dari kaca, Charlie melihatnya dan ketakutan. Dia mulai memanjat bebatuan sambil mengulang, Bitah, katanya untuk burung. Para ilmuwan segera menyuruh helikopter pergi, tetapi Charlie tidak mau tenang. Dia memanjat ke atas vivarium dan terus berteriak, Bitah, ke langit-langit. Beberapa waktu kemudian Stanley mengunjungi suku Eskimo dan membagikan kata-kata yang didengarnya dari Charlie, yang dikenali oleh kelompok tersebut. Stanley bergegas kembali ke laboratorium untuk berbagi penemuannya dengan Diane. Bitah, mengacu pada Sedna, legenda burung besar yang bertindak sebagai utusan Tuhan dan membawa orang ke surga atau neraka tergantung pada perilaku mereka. Dia berteori bahwa suku Charlie punah ketika kutub magnet terbalik dan membunuh semua hewan di daerah tersebut. Charlie mungkin merasakan itu adalah hukuman dari Tuhan dan melanjutkan perjalanan mimpinya. Artinya dia keluar untuk mencari burung itu dan menawarkan dirinya sebagai ganti pengembalian hewan-hewan itu. Charlie sekarang mengira helikopter itu adalah Sedna. Jadi tidak mungkin mereka akan menenangkannya. 34 jam kemudian, Charlie mengenakan semua pakaian, peralatan, dan berbagai pernak-pernik yang diberikan Stanley kepadanya beberapa hari terakhir. Dia juga menggunakan buah beri yang dihancurkan sebagai cat untuk menghias kulitnya. Charlie tidak pernah berhenti melantunkan mantra, jelas-jelas menantikan kedatangan Tuhannya. Setiap kali Stanley memasuki vivarium, Charlie bersembunyi sampai dia pergi, menolak untuk berkomunikasi. Suatu sore, Charlie menaiki tangga dan setelah memperhatikan Stanley berkali-kali, dia tahu dia harus menekan tombol. Dia memasuki laboratorium dan dengan hati-hati menyelinap, memastikan ilmuwan itu tidak akan melihatnya. Saat dia mencapai koridor kosong, dia menemukan cermin dan mulai menggeram pada pantulan dirinya sendiri. Mengira pria itu menantangnya, Charlie memecahkan cermin itu dengan tombaknya. Kemudian dia mendengar suara di pengeras suara dan berlari melalui koridor dengan ketakutan sampai dia mencapai ruangan dengan semua hewan laboratorium. Saat dia memeriksa burung itu, beruang itu menggeram sehingga Charlie terus bergerak. Saat dia mencoba mengambil koridor berikutnya, dia menabrak pintu kaca. Dia dengan cepat mencoba lagi dan pintunya terbuka secara otomatis, memungkinkan dia untuk memasuki ruangan lain. Pada saat itu dia menjadi takut ketika mendengar suara kendaraan bergerak, jadi dia bersembunyi di belakang mesin fotokopi. Namun Charlie secara tidak sengaja mengaktifkannya dan menjadi takut lagi, jadi dia berlari. Setelah terkejut oleh lift, dia memasuki sebuah laboratorium dan memecahkan toples berisi asam, yang menyebabkan tangannya sedikit terbakar. Pada saat itu para ilmuwan mematikan lampu, menyebabkan Charlie panik. Dia mulai memanjat perabotan, tetapi terus terpeleset dan merusak peralatan. Seorang ilmuwan mendengar suara itu dan masuk ke dalam sambil menyalakan lampu kembali. Charlie terkejut lagi dan segera menyerang, membunuh pria itu dengan tombaknya. Kemudian Charlie mulai berlari sekali lagi, menjadi gila ketika tiba-tiba ia mendengar alarm. Dia melewati sebuah pintu acak dan menemukan sebuah terowongan yang semakin dingin semakin jauh dia melangkah. Ketika dia menemukan pintu keluar darurat, dia segera melewatinya dan akhirnya berhasil keluar. Dia melihat helikopter dan mengejarnya,
jadi pilot memukulnya dengan ski untuk menjatuhkannya. Para ilmuwan akhirnya muncul dan menyelamatkan Charlie, membawanya kembali ke dalam. Beberapa saat kemudian mereka melihat hasil röntgen yang mengonfirmasi bahwa Charlie tidak mengalami patah tulang atau cedera kepala. Para ilmuwan sangat marah terhadap Stanley, menyalahkan penelitiannya atas kematian rekan mereka. Mereka mengumumkan bahwa eksperimen telah berakhir dan Charlie akan dipindahkan ke fasilitas lain. Stanley mencoba menjelaskan bahwa Charlie akan mati jika ia dikurung dalam kandang, tetapi kekhawatirannya diabaikan. Karena tidak mau menyerah, dia diam-diam membuat kesepakatan dengan orang yang menjaga pintu. Tak lama kemudian Stanley memasuki vivarium dengan segerombolan bulu. Setelah Charlie terlindungi dengan baik dari hawa dingin, Stanley mengajaknya jalan-jalan. Para ilmuwan menyadari mereka hilang dan pergi mencarinya dengan mengikuti jejak kaki mereka di salju. Saat keduanya terus berjalan, lapisan es mulai berjatuhan dan sebuah celah tiba-tiba terbuka di tanah, memisahkan Stanley dari Charlie. Ketika helikopter akhirnya menemukan mereka, Charlie menjadi bersemangat dan berteriak, "Bitah!" sebelum melompat. Dia berhasil berpegangan pada ski helikopter dan dengan gembira bernyanyi selama penerbangan. Salah satu pilot mencoba meraihnya, jadi Charlie melepaskan ski dan jatuh, meluncur beberapa mil dalam suasana hati yang cukup baik sebelum dia menemui ajalnya.